Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara pengerjaan analisis ragam atau sidik ragam percobaan faktor tunggal dalam rancangan acak kelompok. Baik, kita mulai. Saya sudah menyiapkan data pengamatan penelitian yang bertujuan untuk menentukan taraf dosis optimum atau optimasi pupuk nitrogen pada tanaman lada. Ini sebagai contoh saja, yang mana percobaan faktor tunggal ini dilakukan dalam rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Perlakuan yang diterapkan adalah dosis pupuk nitrogen yang dibuat dalam interval tertentu, terdiri atas 5 taraf, D0, D1, D2, D3, dan D4. Jadi ada 5 taraf dosis pupuk nitrogen. Nah, ini seharusnya penulisan D0 nya harusnya turun ya, jadi menggunakan subscript, tapi karena di Excel agak sulit jadi saya biarkan sejajar. Kemudian ini adalah contoh data mentah hasil pengamatan pada tanaman lada. Ada variabel atau peubah tinggi cabang, jumlah cabang, jumlah ruas mulai dari 0 bulan setelah perlakuan sampai 4 bulan setelah perlakuan. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, untuk tutorial ini saya akan mencontohkan cara pengerjaan analisis ragam atau ANOVA atau sidik ragam pada salah satu peubah dan pada satu pengamatan. Contohnya saya akan melakukan sidik ragam pada peubah jumlah cabang pada 4 bulan setelah perlakuan. Nah, dari data mentah ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat tabel rata-rata hasil pengamatan pada 4 BSP. Kita buat ke dalam tabel rata-rata. Sini saya sudah buatkan tabelnya. Nah, ini adalah tabel rata-rata jumlah cabang pada 4 BSP. Ada kolom perlakuan dan ada kolom kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Perlakuan terdiri atas 5 taraf mulai dari D0 sampai D4. Kemudian kita mulai isi sel rata-rata ini diambil dari rata-rata perlakuan D0 pada 4 BSP, sampel 1, sampel 2, sampel 3. Jadi ini 3 data ini kita rata-ratakan. 453 rata-ratanya adalah 4 ya, diambil dari sini ya, rata-rata dari taraf perlakuan D0 pada 4 BSP, sampel ke-1, sampel kedua, dan sampel ketiga, karena setiap satuan percobaan ini terdiri atas 3 tanaman sampel. Untuk perlakuan D1 pada kelompok 1 juga sama,
Caranya sama seperti tadi, tinggal kita rata-ratakan saja. Jadi ini Anda tinggal membuat rata-rata ya dengan rumus average ya, kemudian Anda sorot. Saya contohkan di sini yang kelompok 2. Kelompok 2 taraf pelakuan di 4. Jadi kita ambil yang di sini. Ya. Kelompok 2 4 BSP taraf D4. Nah, ini data yang ini. Ini kita rata-ratakan. Seperti itu. Supaya lebih cepat, maka saya sudah membuat rata-ratanya. Kemudian dari tabel rata-rata ini kita copy, kita pindahkan ke template yang sudah saya siapkan. Ini saya hapus lagi ya. Jadi yang ini ya, ini copy, kemudian saya pindahkan ke template yang ada di sini, paste dengan paste values ya, supaya tidak ada pengaruh dari formula atau rumus yang kita gunakan di sheet yang pertama tadi. Ya, sudah saya copy, saya pindahkan ke template ini. Di sini saya buat kolom jumlah, kolom rata-rata dari perlakuan, kemudian jumlah kelompok dan rata-rata umum. Oke, selanjutnya kita bisa mulai menghitung faktor koreksi, jumlah kuadrat, kemudian kita buat nanti ke dalam, kita masukkan angka-angka tadi ke dalam tabel analisis seragam. Yang pertama kita hitung jumlah taraf perlakuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 taraf. Tulis 5. Kemudian kelompoknya ada 3. Ya. Berikutnya kita hitung faktor koreksi. Faktor koreksi merupakan kuadrat dari jumlah umum ya, atau total umum dibagi dengan perlakuan dan kelompok, sama dengan ini dibagi ya, dikuadratkan ya, dibagi dengan perlakuan dikali kelompok. Ya, hasilnya keluar. Berikutnya kita mulai kita lanjutkan menghitung jumlah kuadrat total yang merupakan hasil kuadrat dari tiap data rata-rata ini. Kita kuadratkan semua, kemudian kita kurangi dengan faktor koreksi ya, sama dengan sum square atau jumlah kuadrat dari semua data ini, tutup kurung, dikurangi dengan faktor koreksi. Ya, hasilnya juga keluar. Berikutnya kita hitung jumlah kuadrat kelompok yang merupakan hasil jumlah ya, penjumlahan kuadrat dari jumlah kelompok ini dibagi perlakuan dikurangi faktor koreksi. Ini sama dengan sum square dari kuadrat jumlah kelompok dibagi dengan jumlah perlakuan. Saya buat tutup kurung sini juga, kemudian dikurangi faktor koreksi, enter. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan ini adalah hasil penjumlahan dari kuadrat jumlah perlakuan ini dikurangi jumlah kelompok
dikurangi faktor koreksi, sama dengan sum square, buka kurung, saya ulang lagi, buka kurung, sum square dari jumlah perlakuan kemudian dibagi dengan kelompok dikurangi faktor koreksi. Ya, keluar juga hasilnya. Berikutnya jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan dikurangi jumlah kuadrat kelompok. Ya, selesai dalam menghitung jumlah kuadrat. Berikutnya kita bisa mulai masuk ke tabel analisis ragam. Ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat yang tadi hasil perhitungan ini, kemudian kuadrat total, F hitung, dan F tabel. Oke, yang langkah pertama dalam pengerjaan tabel analisis ragam ini kita hitung derajat bebas kelompok. Kelompok tadi ada 3 kelompok. Derajat bebas adalah R-1, 3 dikurangi 1, kelompok dikurangi 1, ya. Enter. Kemudian DB perlakuan adalah jumlah perlakuan dikurangi 1. Berikutnya jumlah DB galat, ya, dalam kurung R-1 dikali T-1. Ini sama dengan ini, ya, kelompok dikali DB perlakuan, ya. Berikutnya DB total, jumlah kelompok dikali jumlah perlakuan dikurangi 1, sama dengan kelompok dikali perlakuan dikurangi 1. Ya, selesai. Ini sudah muncul, ya. Saya hapus lagi nih supaya udah, ini juga saya hapus juga. Kita masukkan angka-angka di hasil perhitungan jumlah kelompok tadi ke dalam tabel analisis ragam. Jika kelompok sama dengan yang ini, kemudian jika perlakuan sama dengan sel yang ini, dan jika galat sama dengan sel yang ini. Seperti itu. Kemudian kita hitung KT, kuadrat tengah, hasil pembagian antara JK dibagi DB. Jika KT perlakuan, ya, itu pembagian dari JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Kemudian KT galat itu pembagian dari JK galat dibagi DB galat, ya. Berikutnya kita tentukan nilai F hitung. F hitung kelompok adalah hasil pembagian dari kuadrat tengah kelompok dibagi dengan kuadrat tengah galat. Dan F hitung perlakuan itu hasil pembagian dari KT perlakuan dibagi KT galat. Nah, seperti itu, 13,44. Kemudian kita hitung F tabel. Nilai F tabel sama dengan FINV dalam kurung nilai probability-nya 0,05, kemudian titik koma, ya, sesuai panduan ini. Kemudian derajat bebas kelompok, titik koma, derajat bebas galat, tutup kurung, enter. Berikutnya F tabel 5% untuk perlakuan sama dengan FINV
buka kurung nilai probability 0,05 titik koma db perlakuan titik koma db galat, enter 3,84. Berikutnya f tabel 1%, titik koma derajat bebas kelompok, titik koma derajat bebas galat, tutup kurung, enter. Terakhir f tabel 1% untuk perlakuan sama dengan FINV, buka kurung probability-nya kita sorot, titik koma db perlakuan, titik koma db galat, tutup kurung, enter. Ya, selesai dalam penghitungan tabel analisis ragam. Berikutnya kita bisa menarik atau membuat kesimpulan berdasarkan tabel analisis ragam yang telah kita hitung. Kita bisa berikan notasi di sini nanti. Notasi. Yang pertama adalah kelompok. Kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Yang mana nilai F hitung itu 2,03 untuk kelompok ya. Dan F tabel untuk 5% 4,46. Nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, sehingga pengaruh kelompok itu tidak nyata atau non signifikan. Ya. Berikutnya kita lihat F hitung perlakuan dibandingkan dengan F tabel 5%, 13,44 dibandingkan 3,84, ini lebih besar. Ini nyata ya dibandingkan dengan F tabel 5%. Kemudian kita bandingkan juga dengan F tabel 1%. Ternyata nilai F hitung perlakuan juga lebih besar dari F tabel 1%, sehingga notasinya itu sangat nyata atau bintang 2. Seperti itu. Kemudian kita bisa tandai ini warna kuning ya, supaya mudah dilihat. Jadi perlakuan dosis nitrogen yang diterapkan pada percobaan ini itu berpengaruh sangat nyata. Nah, sampai di sini untuk analisis ragam sudah selesai. Kemudian nanti karena hasil analisis ragamnya nyata, kita bisa lanjutkan ke uji lanjut. Ya, untuk uji lanjut dari percobaan ini insya Allah akan saya sampaikan tutorialnya pada lain waktu, yang mana uji lanjutnya menggunakan uji lanjut polinomial ortogonal untuk mencari titik optimum dari dosis nitrogen. Ya, demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.